Suara itu tidak datang dari mulut manusia. Ia datang dari gesekan angin yang membawa aroma tanah basah dan bunga Kamboja yang membusuk. Welak, welak, welak. Bunyinya ritmis, parau, dan seakan-akan mengoyak sunyinya malam di desa Telogo Mulyo, Temanggung. Rina, yang baru saja menginjak usia 20 tahun, duduk mematung di ambang pintu rumah kayu neneknya. Di luar, kabut turun begitu tebal, menyelimuti ladang tembakau yang biasanya terlihat asri, namun kini tampak seperti barisan nisan yang bisu. Pernahkah kalian merasakan bulu kuduk berdiri bukan karena dingin, melainkan karena sesuatu yang tak terlihat sedang bernapas di tengkukmu? Itulah yang dirasakan Rina. Langit Temanggung sore itu tidak merah jingga seperti biasanya, melainkan ungu gelap yang pekat. Sejak pukul 5 sore, seluruh warga desa sudah mengunci pintu rapat-rapat. Tak ada suara televisi, tak ada tawa anak-anak, hanya ada kesunyian yang mencekam. Rina, masuk. Jangan sekali-kali menoleh ke arah selatan kalau dengar suara angin kencang. Bentak Simbah, neneknya, dengan nada yang tidak terbantahkan. Tangannya yang keriput dengan cepat menarik Rina masuk dan mengunci pintu dengan 3 palang kayu sekaligus. Simbah tidak hanya mengunci pintu, ia juga menaburkan garam di setiap sudut ruangan dan menyalakan dupa di depan foto kakek Rina. Bau kemenyan mulai memenuhi ruangan, bertarung dengan bau busuk yang sesekali menyelinap masuk dari celah dinding bambu. "Kenapa, Mbah? Ini kan baru jam 6, tanya Rina dengan suara bergetar. Dia terbiasa dengan hiruk-pikuk Jakarta, di mana jam 6 sore adalah puncak keramaian. Namun di sini, di kaki Gunung Sumbing, jam 6 sore terasa seperti tengah malam di pemakaman. Simbah duduk di lantai, beralaskan tikar pandan yang sudah usang. Beliau memberi isyarat agar Rina ikut duduk di bawah. "Turun dari kursi, Rin. Jangan tidur di kasur malam ini. Tidurlah di lantai. Lampor tidak bisa menyentuh mereka yang merendah ke bumi," bisik Simbah. Matanya yang mulai kabur menatap nanar ke arah jendela yang tertutup rapat. Simbah mulai bercerita dengan suara lirih. "Lampor," katanya, "adalah pasukan gaib Nyi Roro Kidul yang sedang melakukan perjalanan dari Laut Selatan menuju puncak Merapi atau Sumbing. Mereka tidak sekedar lewat, mereka membawa keranda terbang yang mencari muatan. Barang siapa yang berani menatap rombongan itu atau berada di luar saat mereka melintas, namanya akan tertulis di dinding keranda tersebut. Mereka akan dibawa pergi, hilang tanpa jejak, atau jika kembali, mereka hanya akan menjadi raga kosong yang gila." Rina mencoba tertawa kecil, menganggap itu hanya dongeng pengantar tidur untuk menakuti anak-anak agar tidak keluyuran. Namun, tawa itu tertahan di tenggorokan saat tiba-tiba angin kencang menghantam rumah kayu itu dengan kekuatan luar biasa. Atap seng berderit hebat, seolah-olah ada tangan raksasa yang mencoba mencabutnya. Dan di tengah deru angin itu, suara itu kembali muncul, lebih jelas, lebih dekat. Welak, welak, welak. Suara itu diikuti oleh denting logam yang beradu, seperti suara pedang atau rantai yang diseret di atas batu. Rina merasakan suhu ruangan turun drastis. Napasnya berubah menjadi uap putih. Jantungnya berdegup kencang hingga telinganya berdenging. Apakah kalian tahu rasanya ketika insting bertahan hidupmu berteriak untuk lari, tapi kakimu seolah terpaku ke bumi? "Jangan mengintip, Rina," peringat Simbah seolah tahu apa yang ada di pikiran cucunya. Namun rasa penasaran adalah kutukan bagi kaum muda. Saat Simbah mulai merapalkan doa dalam bahasa Jawa kuno dengan mata terpejam, Rina merangkak perlahan menuju celah kecil di dinding bambu rumah itu. Dia menempelkan matanya di sana. Di luar, pemandangan itu mengoyak logikanya. Kabut yang tadinya putih, kini berubah menjadi hitam pekat dan berputar-putar seperti pusaran air. Di tengah pusaran itu, sebuah keranda kayu yang gelap melayang sekitar 2 meter dari tanah. Keranda itu tidak dibawa oleh siapapun, namun ia bergerak maju dengan stabil. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan hitam tinggi besar, tingginya mungkin mencapai 3 meter, berjalan beriringan. Mereka tidak punya wajah,
hanya lubang hitam di tempat mata seharusnya berada. Setiap kali bayangan itu melangkah, tanah bergetar. Suara welak-welak itu ternyata berasal dari mulut-mulut bayangan tersebut. Dan yang paling mengerikan, Rina melihat pintu rumah tetangganya, Pak Darmo, perlahan terbuka seolah ditarik oleh kekuatan magnet. Pak Darmo keluar dengan mata melotot namun kosong, berjalan kaku menuju keranda yang sedang melayang itu. Rina ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Dia melihat Pak Darmo ditarik masuk ke dalam keranda yang tertutup rapat itu tanpa ada yang membukanya. Begitu Pak Darmo masuk, keranda itu bergetar hebat dan mengeluarkan suara tawa melengking yang membelah malam. Tiba-tiba saja, salah satu bayangan hitam itu berhenti. Kepalanya yang tanpa wajah perlahan menoleh ke arah rumah Simbah, tepat ke arah celah di mana Rina mengintip. Rina membeku. Dia merasa jiwanya seolah disedot keluar melalui matanya. Bayangan itu mulai berjalan mendekat. Setiap langkahnya membuat dinding bambu rumah itu berderit, seolah-olah akan hancur. "Simbah!" jerit Rina akhirnya pecah. Simbah tersencak dari doanya. Matanya terbelalak melihat Rina yang menempel di dinding. Dengan sisa tenaganya, Simbah menarik Rina dan mendekapnya erat di lantai. "Sujud Rina! Sujud!" teriak Simbah. Rumah itu berguncang hebat. Suara cakar yang menggaruk dinding bambu terdengar jelas di telinga Rina. Bau busuk itu kini begitu menyengat, seperti bau bangkai yang sudah berhari-hari terkena panas matahari. Di luar, suara welak-welak itu berubah menjadi teriakan kemarahan. Lalu, tiba-tiba saja, semuanya berhenti. Angin reda, suara gaduh itu hilang. Yang tersisa hanyalah kesunyian yang jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Simbah masih memeluk Rina, tubuhnya gemetar hebat. Mereka menunggu dalam posisi itu selama berjam-jam, hingga cahaya fajar pertama menyelinap dari celah pintu. Pagi harinya, desa itu gempar. Pak Darmo hilang, hanya ditemukan satu sandal jepitnya di depan pintu rumah yang masih terbuka lebar benar. Namun, bukan itu yang membuat Rina ketakutan setengah mati. Saat Rina sedang mencuci muka di sumur belakang rumah, dia tidak sengaja melihat pantulan dirinya di cermin tua yang tergantung di sana. Di lehernya, terdapat bekas memar hitam berbentuk 5 jari panjang yang melingkar penuh, seolah-olah seseorang telah mencoba mencekiknya tadi malam. Dan saat dia melihat ke arah dinding luar rumah tempat dia mengintip semalam, terdapat goresan dalam di kayu jati penyangga rumah itu. Goresan itu membentuk sebuah kata dalam aksara Jawa yang jika diartikan berarti belum selesai. Rina menoleh ke arah jalan setapak menuju ladang tembakau. Di kejauhan, di tengah kabut pagi yang mulai menipis, dia melihat sebuah keranda kayu tua terletak di tengah jalan, kosong, terbuka, seolah-olah sedang menunggu seseorang untuk masuk ke dalamnya. Apakah kalian mendengar itu? Suara angin yang tiba-tiba berdesir di belakangmu saat membaca ini. Jangan menoleh. Mungkin saja namamu adalah yang berikutnya tertulis di sana. Ikuti terus cerita lainnya hanya di Mistik Nusa.